Siapakah bangsa? Bangsa adalah layanan KYC pihak ketiga dilisensikan secara resmi oleh P-Network setelah melewati verifikasi KYB. Layanan ini memungkinkan pengguna di wilayah tertentu untuk konfirmasi identitas, membuat dompet mainnet, dan mulai menggunakan Pi dengan segera. Layanan ini saat ini dalam fase beta, yang berarti masih dalam pengujian dan tentunya belum tersedia di semua negara. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Baru-baru ini banyak sahabat-sahabat diantaranya yang mempertanyakan tentang kendala aplikasi Bangsa, di mana hal ini tentunya diharapkan para pionir sebagai solusi untuk menyelesaikan kendala yang terjadi dalam penyelesaian daftar checklist mainnet. Akan tetapi perlu juga untuk diketahui bahwasanya aplikasi Bangsa ini tentunya semua pionir sangat disarankan untuk memahami secara menyeluruh dalam penggunaannya. Sebelum admin lanjutkan, seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat pionir yang baru saja bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek P-Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. P-Network menggunakan teknologi blockchain yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan regulasi setempat. Mereka melakukan ini dengan mengembangkan platform yang dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada dan memenuhi persyaratan regulasi setempat. Dengan memberikan edukasi kepada semua pengguna tentang regulasi, P-Network berusaha mengedukasi para pengguna tentang regulasi yang berlaku di setiap negara. Mereka melakukan ini dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang regulasi setempat dan memastikan bahwa pengguna memahami kebutuhan dan persyaratan regulasi itu. Sahabat Yasdar, sistem yang diaktifkan dompet baru memperluas akses mainnet. Apa artinya bagi perintis? Tim inti baru-baru ini melakukan peningkatan akses yang signifikan ke ekosistem mainnet. Sekarang bahkan perintis yang belum menyelesaikan migrasi mainnet tetapi telah melewati KYC yang lengkap atau telah menyelesaikan KYC lebih awal dapat mengaktifkan dompet mainnet dan mulai menggunakan Pi dalam ekosistem. Hal ini untuk mengecualikan aktivasi dompet dari proses migrasi mainnet penuh yang akan menyebabkan lebih banyak orang bergabung dan menggunakan aplikasi dan layanan Pi tanpa menunggu migrasi penuh. Oleh karena itu, mengapa ini penting? Sebelumnya, semua pionir harus menggali melalui KYC dan menyelesaikan migrasi mainnet untuk mendapatkan dompet mainnet pionir. Kemudian saat ini, jika pionir telah melewati KYC bahkan lebih awal, semua pionir akan mendapatkan dompet mainnet dan berkontribusi pada ekosistem secara penuh, di mana metode ini akan membawa jutaan pengguna terverifikasi ke dalam ekosistem yang lebih cepat. Kemudian, bagaimana dengan pengguna baru? Nah, untuk masalah ini, pengguna non-Pi juga dapat berpartisipasi melalui layanan pihak ketiga yang disetujui seperti Bangsa.
Orang dapat melalui proses KYC yang setara, kemudian membuat dompet mainnet Pi, dan segera berpartisipasi dalam ekosistem Pi. Jadi ini penting. Metode ini tidak menggantikan proses migrasi Pi standar. Ini hanyalah jalan pintas untuk mengakses dompet, bukan untuk menerima Pi yang ditambang. Sekali lagi, ini hanyalah jalan pintas untuk mengakses dompet, bukan untuk menerima Pi yang ditambang. Jadi tentunya hal ini para pionir mesti memahami adanya bangsa di platform Pi Network secara peruntukan dan proporsinya sebagai win-win solution bagi mereka pengguna non-Pi, termasuk pendatang baru yang mengharapkan memiliki Pi Coin dan berpartisipasi dalam ekosistem Pi Network. Maka ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan para pionir, terutama yang telah melalui proses KYC sebelumnya, kemudian dalam antrean migrasi, tentunya hal ini menurut admin belum perlu untuk melakukan ini. Apalagi ketika kita melihat penghitung mundur yang dicegah. Tentunya hal ini memberikan jawaban bagi pionir yang kedapatan menemukan masalah ini tidak untuk melakukan tindakan apapun, kecuali sebagai bentuk konfirmasi. Siapapun pionir yang mendapati kendala ini bisa mengkonfirmasi permasalahan yang didapat melalui portal halaman dan dukungan. Ini hanya untuk kemudian membuat algoritma Pi Network membaca respon dari pionir yang memiliki akun tersebut. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, kemudian berbicara mengenai bangsa. Siapa bangsa? Bangsa adalah layanan KYC pihak ketiga yang dilisensikan secara resmi oleh Pi Network setelah melewati verifikasi KYB. Layanan ini memungkinkan pengguna di wilayah tertentu dapat melakukan konfirmasi identitas, membuat dompet mainnet, mulai menggunakan Pi. Layanan bangsa saat ini dalam fase beta, yang berarti masih dalam pengujian dan belum tersedia di semua negara. Artinya belum tersedia di seluruh negara, di mana negara tersebut didapati para pionir yang menambang Pi. Nah, kemudian yang menarik, mengapa ini menjadi masalah besar? Nah, kemudian selanjutnya, lebih banyak orang dapat memiliki real mainnet Pi. Pengembang akan memiliki basis pengguna yang lebih besar, yang berarti lebih banyak pengujian, umpan balik, dan pertumbuhan utilitas, membawa Pi lebih dekat menjadi mata uang, all inclusive dan praktis. Nah, selanjutnya saat ini, apa yang harus diingat oleh para perintis, oleh para pionir? Gunakan hanya layanan pihak ketiga yang terdaftar secara resmi dari situs web Pi. Hati-hati layanan palsu yang dapat menyebabkan penipuan. Berbicara mengenai KYC melalui pihak ketiga tidak mempengaruhi gerakan Pi yang digali oleh para penambang. Oleh karena itu, pembaruan ini tentunya menandai pergeseran ke arah skalabilitas dan keterbukaan yang menunjukkan bahwa Pi berkembang menjadi ekonomi blockchain yang dapat diakses secara global dan berbasis utilitas, tidak lagi hanya menambang, tetapi juga masalah keterlibatan dan kepemilikan nyata dalam ekosistem. Karena alur perjalanan proyek Pi Network tentunya 100% yang mengetahui secara utuh mengenai kapan, bagaimana, seperti apa membawa proyek ini melalui banyak strategi yang dipakai dan digunakan oleh Pi Core Team. Tentunya ini untuk memberikan kontribusi yang penuh terhadap semua pionir. Oleh karena itu, semua informasi yang beredar, yang berkembang dari berbagai media sosial, kita boleh menerima dan kita boleh membaca, termasuk mencermati, karena hal ini merupakan bagian daripada perkembangan proyek Pi Network. Akan tetapi, dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat,
terutama tentang regulasi, strategi, dan memastikan bahwa pengguna memahami kebutuhan dan persyaratan yang berhubungan dengan kepemilikan dan keabsahan terhadap aset digital yang dimilikinya. Dengan menggunakan strategi-strategi ini, P-Network dapat menghadapi semua tantangan termasuk regulasi di setiap negara dengan efektif dan memastikan bahwa mereka memenuhi kebutuhan dan persyaratan regulasi setempat. Kita lihat kemajuan P-Network di masa yang akan datang, terutama 14 hingga 16 Mei 2025 mendatang. Pemilik proyek P-Network akan menjadi pembicara pada konsensus Toronto di Kanada. Semoga pasca konsensus 2025, kabar baik untuk semua pionir di seluruh penjuru dunia. Kita tetap berada di jalur, biarkan semua kebisingan meramaikan akun media sosial yang kita punya. Jaga dan pelihara seluruh aset digital yang sudah dimiliki, yang sudah menambangnya bertahun-tahun. Jangan pernah terprovokasi, tergembosi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian hari hanya akan merugikan nasib para pionir ke depan. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap klik petir setiap hari, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir. Jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.